Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran matematika pada bab kedua, yaitu bentuk aljabar pada pertemuan ketiga. Di pertemuan sebelumnya, kalian sudah mempelajari tentang pengertian atau apa yang dimaksud dengan bentuk aljabar. Kemudian unsur-unsur pada bentuk aljabar. Kemudian ada operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar, serta operasi perkalian bentuk aljabar ya. Itu sudah kalian pelajari pada dua pertemuan sebelumnya. Kemudian untuk pertemuan kali ini, sebelum kalian masuk ke operasi pembagian, kalian harus mempelajari terlebih dahulu yang namanya adalah faktorisasi bentuk aljabar. Kalau sebelumnya kalian sudah mengenal apa itu faktor dari suatu bilangan, kalau sekarang kita akan belajar tentang faktor dari bentuk aljabar ya, atau yang disebut faktorisasi bentuk aljabar. Jadi pemfaktoran bentuk aljabar itu merupakan bagian dari perkalian bentuk aljabar. Pada bab 1, pada materi bilangan, kalian sudah mempelajari apa itu faktor dari suatu bilangan. Secara definisi, faktor dari suatu bilangan K adalah suatu bilangan asli yang apabila dikalikan dengan bilangan asli lainnya, hasilnya sama dengan K. Ya, jadi K ini merupakan suatu bilangan ya. Pada bagian awal materi sifat distributif, A dikali X ditambah Y dapat dinyatakan sebagai berikut. AX ditambah AY itu merupakan hasil dari perkalian A dikali X ditambah Y. Di mana AX ditambah AY itu merupakan bentuk penjumlahan, kemudian A dikali X ditambah Y itu merupakan bentuk perkalian, di mana A, X, dan Y merupakan bilangan real. Pada bentuk di atas tampak bahwa bentuk penjumlahan dapat dinyatakan sebagai bentuk perkalian jika suku-suku dalam bentuk penjumlahan tersebut memiliki faktor yang sama. Dari bentuk AX ditambah AY sama dengan A dikali X ditambah Y, A dan X ditambah Y merupakan faktor dari AX ditambah AY. Proses menyatakan bentuk penjumlahan menjadi bentuk perkalian faktor-faktornya disebut sebagai pemfaktoran atau faktorisasi bentuk aljabar. Jadi sama seperti kalian mempelajari bilangan bulat ya. Faktor dari bilangan bulat, misalnya faktor dari 2. 2 itu dihasilkan dari 1 dikali 6 ya, 1 dikali 6, kemudian 2 dikali 3. Nah, itu ya, jadi merupakan pasangan bilangan kalau di bilangan bulat. Kalau di bentuk aljabar berarti pasangan dari bentuk aljabar seperti itu ya. Kemudian bentuk pemfaktoran yang pertama jika bentuknya adalah AX ditambah AY ditambah AZ dan seterusnya, dan AX ditambah BX ditambah CX dan seterusnya. Bentuk aljabar yang terdiri atas dua suku atau lebih dan memiliki faktor sekutu dapat difaktorkan dengan menggunakan sifat distributif. AX ditambah AY ditambah AZ ditambah dan seterusnya itu dapat difaktorkan menjadi A dikali X ditambah Y ditambah Z dan seterusnya. Kemudian jika bentuknya AX ditambah BX ditambah CX itu sama dengan X dikali A ditambah B ditambah C dan seterusnya. Contoh, faktorkanlah bentuk aljabar berikut. 2X ditambah 2Y, X kuadrat ditambah 3X. Penyelesaian, 2X ditambah 2Y memiliki faktor sekutu, yaitu 2. Sehingga kita gunakan sifat distributif tadi, berarti 2-nya kita keluarkan. Sehingga yang di dalam kurung tersisa X ditambah Y, ya, X ditambah Y. Kemudian X kuadrat ditambah 3X memiliki faktor sekutu yaitu X. Sehingga kita keluarkan X-nya, sehingga kita peroleh yang di dalam kurung yang tersisa adalah X ditambah 3. Nah, jadi yang perlu kalian perhatikan dalam memfaktorkan bentuk seperti yang ada di contoh ini, kalian perhatikan dulu koefisien dari setiap variabel. Apakah koefisien tersebut bisa dibagi dengan bilangan yang sama atau tidak? Kalau bisa, berarti kalian faktorkan
kalian bagi dengan bilangan yang sama koefisiennya. Begitu pula dengan variabelnya. Jika ada variabel yang sama, maka bisa kalian faktorkan, bisa kalian keluarkan, ya, bisa kalian keluarkan dengan memperhatikan pangkatnya. Jika seperti yang bagian B, kita lihat pangkatnya ada dua kan, X berpangkat 2 dengan X berpangkat 1. Kita ambil yang pangkatnya paling rendah, pangkatnya. Sehingga di sini yang kita peroleh adalah X pangkat 1 ya, yang paling rendah di situ. Makanya X yang pangkat 1 itu dikeluarkan. Oke, berikutnya pemfaktoran jika bentuknya selisih 2 kuadrat, yaitu X kuadrat dikurang Y kuadrat. Jadi X dan Y ini merupakan suatu bentuk aljabar ya, masing-masing yang berbeda, tidak sama. Bentuk aljabar yang terdiri atas dua suku dan merupakan selisih 2 kuadrat dapat dijabarkan sebagai berikut. X kuadrat dikurang Y kuadrat itu diperoleh dari X kuadrat ditambah XY dikurang XY. Ya kan? XY dikurang XY itu hasilnya adalah 0. Dikurang Y pangkat 2 atau Y kuadrat. Kemudian kita kelompokkan, ya kita kelompokkan, itu kan terdiri dari 4 suku ya. Itu kalau kalian perhatikan, pada angka yang pertama ini itu penjabaran dari X kuadrat ditambah XY dikurang XY dikurang Y kuadrat, ya kan. Kemudian ini suku 1, suku 2, suku 3, dan suku 4. Suku 1, ya, suku 1 dan suku 2 itu dikelompokkan, yaitu X kuadrat ditambah XY. Kemudian dikurang dengan XY ditambah Y kuadrat, ya, XY ditambah Y kuadrat. Kemudian kita faktorkan masing-masing kelompok, yaitu kelompok yang kiri dan kelompok yang kanan. Maka diperoleh X dikali X ditambah Y dikurang Y dikali X ditambah Y. Kemudian kita kelompokkan masing-masing yang ada di luar kurung dengan di luar kurung, yang di dalam kan sudah sama tuh ya, X ditambah Y. Maka kita peroleh yaitu X dikurang Y dikali X ditambah Y. Nah, seperti itu. Dengan demikian, bentuk selisih kuadrat X kuadrat dikurang Y kuadrat dapat dinyatakan sebagai berikut. X kuadrat dikurang Y kuadrat, jika kalian ketemu dengan bentuk yang X kuadrat dikurang Y kuadrat, itu bisa saja dua-duanya bilangan, tapi pasti salah satunya memuat variabel ya, seperti itu. Atau variabel saja. Maka kita bisa langsung mensubstitusi ke rumus atau ke bentuk perkaliannya, yaitu X dikurang Y dikali X ditambah Y ya, seperti itu. Nah, contoh, faktorkanlah bentuk aljabar berikut. X kuadrat dikurang 4, kemudian ada A kuadrat dikurang 9B kuadrat. Untuk bentuk yang pertama, untuk soal pertama, itu kita peroleh X kuadrat dikurang 4. Nah, 4 ini kan kita harus mengubah ke bentuk Y kuadrat. Pokoknya kita harus membuat bentuk X kuadrat dikurang Y kuadrat. Sama-sama ada kuadratnya di soal itu. Maka kita tahu 4 itu merupakan hasil dari pengkuadratan bilangan 2 ya. Maka kita dapat X kuadrat dikurang 2 kuadrat. Apakah sampai di situ hasilnya? Tidak. Kita substitusi ke rumus yang ini. Ke bentuk X dikurang Y dikali X ditambah Y. Kita dapat X-nya yang mana? X-nya yang gini. Ini X ya. Ini X, kemudian ini Y. Maka kita peroleh X dikurang 2 dan X ditambah 2. Nah, seperti itu. Apakah bentuknya hanya bisa X kuadrat? Tentu bisa saja yang lain. Bisa saja yang lain. Jadi seperti yang B ini. Yang B bisa kalian lihat A kuadrat dikurang 9B kuadrat. Nah, apakah 9B kuadrat itu bisa langsung diubah? Itu sudah bentuk Y kuadrat? Oh, belum ya. Belum membentuk Y kuadrat. Kenapa? Karena di situ ada 9. 9 itu merupakan hasil perkalian dari 3 dikali 3. Dan B kuadrat juga hasil dari perkalian B dikali B. Sehingga kita peroleh A kuadrat dikurang 9B kuadrat itu sama dengan A kuadrat dikurang 3B pangkat 2. 3B dipangkatkan 2. Maka kita peroleh hasil pemfaktorannya adalah A dikurang 3B dikali A ditambah 3B. Nah, jadi seperti itu ya. Bukan berarti yang 9B kuadrat itu bisa langsung kita substitusi ke bentuk perkaliannya atau bentuk pemfaktorannya, tetapi kita jabarkan terlebih dahulu, kita ubah dulu bentuknya ya, seperti itu. Oke, ini untuk tugas 2 bab 3, nomor 1 dan 2. Oke, berikutnya
Pemfaktoran dalam bentuk x kuadrat ditambah 2xy ditambah y kuadrat dan x kuadrat dikurang 2xy ditambah y kuadrat. Untuk pemfaktoran bentuk x kuadrat ditambah 2xy ditambah y kuadrat dan x kuadrat dikurang 2xy ditambah y kuadrat, perhatikan uraian berikut. X kuadrat itu ditambah 2xy ditambah y kuadrat itu diperoleh dari x kuadrat ditambah xy ditambah xy ditambah y kuadrat. Sama dengan kita kelompokkan lagi suku 1 dengan suku 2, suku 3 dengan suku 4, maka diperoleh hasil pemfaktorannya adalah x dikali x ditambah y dikali x ditambah y. Maka kita peroleh x ditambah y dikali x ditambah y atau x ditambah y kuadrat ya, x ditambah y kuadrat. Kemudian untuk yang pengurangannya juga sama. Berarti kita peroleh x kuadrat dikurang xy dikurang xy ditambah y kuadrat. Maka kita peroleh x kuadrat dikurang xy dikurang xy dikurang y kuadrat. Maka kita peroleh hasil pemfaktorannya adalah x dikali x dikurang y dikurang y dikali x dikurang y. Atau kita bisa dapat hasilnya adalah x dikurang y kuadrat. Nah, jadi yang perlu kalian perhatikan di sini adalah ini ada 3 suku ya. Ya, ada 3 suku di sini. Ini saya sebut suku A, suku B, dan suku C. Atau kalau kalian bingung, suku yang pertama, suku kedua, suku ketiga ya. Nah, kalian lihat tanda pada suku kedua ya. Kalian lihat tanda pada suku kedua. Jika tandanya positif dan bentuknya sama seperti x kuadrat ditambah 2xy ditambah y kuadrat, maka itu bisa kalian langsung masukkan ke bentuk faktornya, yaitu x ditambah y kuadrat. Itu kalau tandanya positif. Kalau tandanya negatif, berarti x dikurang y dikuadratkan atau dipangkatkan 2 ya, seperti itu. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan x kuadrat ditambah 2xy ditambah y kuadrat itu sama dengan x ditambah y dipangkatkan 2. Kemudian x dikurang 2xy ditambah y kuadrat itu sama dengan x dikurang y dipangkatkan 2 ya, seperti itu. Kemudian untuk contohnya, contoh 7, faktorkanlah bentuk-bentuk berikut ya. Faktorkanlah bentuk-bentuk berikut. Kemudian ini penyelesaian P kuadrat ditambah 2PQ ditambah Q kuadrat itu sama dengan P kuadrat ditambah PQ ditambah PQ ditambah Q kuadrat. Kemudian kita kelompokkan suku 1, suku 2, suku 3, suku 4 ya. Maka kita peroleh pemfaktorannya adalah P dikali P ditambah Q ditambah Q dikali P ditambah Q. Maka kita peroleh hasilnya adalah P ditambah Q dikuadratkan ya, seperti itu. Kemudian yang bagian B, dari mana kita tahu bentuk itu adalah ini ya, adalah bentuk x kuadrat dikurang 2xy ditambah y kuadrat. Kita lihat konstantanya. Konstantanya ini kan bisa kita ubah dalam bentuk ini ya. Ini kan 4 ya. Karena kita harus cari y kuadrat, maka kita peroleh 2 kuadrat ya, hasilnya seperti itu. Nah, ini kalau kalian kalikan, maka nanti ketemu hasilnya 2 dikali xy. X-nya berapa? X-nya koefisiennya 1. X-nya koefisiennya 1, Y-nya koefisiennya Y-nya koefisiennya adalah 2. Kemudian nanti dikalikan 2 lagi, maka ketemu koefisiennya adalah 4. Nah, sesuai ya dengan yang ada di soal itu. Nah, kita bisa langsung masukkan ke rumus ya, tapi di sini saya jabarkan saja. Maka x kuadrat itu x kuadrat dikurang 4x ditambah 4 itu jika dijabarkan menjadi x kuadrat dikurang 2x dikurang 2x ditambah 4. Kemudian kita kelompokkan, maka kita peroleh x kuadrat dikurang 2x dikurang 2x dikurang 4. Maka kita ketemu pemfaktorannya. Yang pertama adalah x dikali x dikurang 2 dikurang 2 dikali x dikurang 2. Kemudian kita kelompokkan yang di luar dengan yang di luar, yang di dalam tetap, yaitu kita peroleh x dikurang 2, x dikurang 2, atau x dikurang 2 dikuadratkan atau dipangkatkan 2 ya, seperti itu. Ini untuk yang bentuk
X kuadrat ditambah 2XY ditambah Y kuadrat, dan X kuadrat dikurang 2XY ditambah Y kuadrat, ya. Kemudian untuk bentuk berikutnya yaitu pemfaktoran dalam bentuk AX kuadrat ditambah BX ditambah C dengan A sama dengan 1. Jadi koefisien dari X kuadrat itu adalah 1. Pada pembahasan sebelumnya kalian telah mempelajari tentang perkalian suku 2 pada bentuk aljabar seperti berikut. Jadi saya punya X ditambah 2, kemudian ada X ditambah 3 dikalikan, ya dikalikan, sehingga ketemunya adalah hasil akhirnya X kuadrat ditambah 5X ditambah 6. Nah, menghasilkan bentuk aljabar suku 3, ya, menghasilkan bentuk aljabar suku 3. Sebaliknya, bentuk suku 3X kuadrat ditambah 5X ditambah 6, apabila difaktorkan, maka sebagai berikut. Kita ketemunya adalah sebaliknya tadi, yaitu X ditambah 2 dikali X ditambah 3. Nah, dimana kalian perhatikan 5 itu diperoleh dari 2 ditambah 3, ya kan, 2 ditambah 3. Kemudian 6 itu diperoleh dari hasil 2 dikali 3, ya, 2 dikali 3. Nah, 6 itu diperoleh dari 2 dikali 3 pada ruas yang sebelah kanan, ya. Diperoleh dari 2 dikali 3, dan 5 diperoleh dari 2 ditambah 3. Nah, berdasarkan uraian di atas, untuk memfaktorkan bentuk AX kuadrat ditambah BX ditambah C, dapat dilakukan dengan mencari dua bilangan real yang hasil kalinya sama dengan C, dan jumlahnya sama dengan B. Nah, jadi ketika kalian mencari mencari faktor dari bentuk AX kuadrat ditambah BX ditambah C, maka kalian harus mencari faktor dari konstanta C, ya. Faktor dari konstanta C dengan syarat jika dikalikan hasilnya adalah konstanta C, ya, konstanta yang ada di suku ketiga, dan jika dijumlahkan hasilnya akan menjadi koefisien di suku yang keduanya atau yang di bagian B, ya, seperti itu. Jadi kita dapat simpulkan AX kuadrat ditambah BX ditambah C itu sama dengan X ditambah M dikali X ditambah N. Dengan syarat M dikali N itu sama dengan C, dan M ditambah N itu sama dengan B. Ya, jadi M dan N ini merupakan faktor dari C, ya, merupakan faktor dari C atau konstantanya. Seperti itu. Nah, ini tugas untuk nomor 3, ya. Kemudian nomor 4, AX kuadrat ditambah BX ditambah C dengan A sama dengan 1. Contoh. Faktorkanlah bentuk aljabar berikut. X kuadrat ditambah 4X ditambah 3. Kemudian yang bagian B, X kuadrat ditambah 4X dikurang 12. Kita lihat faktornya. Jadi di sini sudah saya jelaskan ini ya, langkah-langkah bagaimana cara kalian menentukan faktornya. Jadi ada perbedaan untuk soal yang bagian A dan soal yang bagian B. Langkah-langkah memfaktorkan bentuk AX kuadrat ditambah BX ditambah C dengan C adalah bilangan positif sebagai berikut. Jadi, sebelum kalian memfaktorkan bentuk yang nomor 4 ini, ya, bentuk nomor 4 ini, kalian harus lihat dulu tanda dari ini, tanda dari suku yang ketiga atau yang bagian C-nya atau konstantanya, seperti itu. Tentukan faktor-faktor dari C dalam bentuk perkalian. Kemudian tentukanlah pasangan bilangan yang jika dijumlahkan adalah B hasilnya. Nah, di sini saya buat tabel, ya, saya buat tabel. Faktor dari 3 itu hanya ada satu, ya, 1 dan 3, 1 dikali 3. Kemudian karena C-nya positif, maka kita mencari jumlahnya, ya. Maka kita mencari jumlahnya di sini. Maka kita ambil hanya ada satu faktor, yaitu 1 dan 3. Maka faktornya adalah X ditambah 1, X ditambah 3, ya, seperti itu. Jadi kalian langsung mengerjakan, karena kenapa di sini langsung kita tulis X, ya? Kenapa kita langsung tulis X? Karena karena nilai dari A itu sama dengan 1, ya, sama dengan 1. Maka berapapun diletakkan di mana saja X-nya, maka hasilnya akan tetap nanti ketemunya adalah X kuadrat, seperti itu. Oke, kemudian yang bagian B, itu bentuknya adalah C-nya negatif, ya. C-nya negatif. Langkah-langkah memfaktorkan bentuk AX kuadrat ditambah BX ditambah C dengan C negatif sebagai berikut.
tentukan faktor-faktor sama seperti yang ada di sebelumnya. Kalian bisa membuat tabel seperti yang saya contohkan ini. Lebih bagus kalian tulis tabelnya ya, lebih bagus kalian tulis tabelnya agar memudahkan kalian dalam menentukan faktornya yang mana akan digunakan. Kemudian, tentukanlah pasangan bilangan yang selisihnya B. Jadi, ketika C-nya bilangan negatif ya, ini saya ubah. Saya tandanya adalah negatif, jadi AX kuadrat ditambah BX dikurang C ya, misalnya seperti itu, dikurang C. Maka yang kita cari adalah selisih yang hasilnya adalah B. Ya, selisih yang hasilnya adalah B. Atau faktor dari C jika dikurangkan hasilnya B. Ya, jika dikurangkan hasilnya adalah B. Bilangan yang bernilai besar, tandanya sama dengan B. Jadi misalnya B-nya bilangan positif, berarti bilangan yang besar nilainya positif. Kalau B-nya negatif, berarti bilangannya juga yang besar itu tandanya negatif. Kemudian bilangan yang bernilai kecil itu bertanda sebaliknya. Nah, itu ya. Jadi, tadi faktornya, konstantanya C-nya adalah 12. Maka kita cari faktor dari 12, yaitu 1 dan 12, 2 dan 6, 3 dan 4. Selisihnya, jadi dikurangkan. 12 dikurang 1, itu 11 ya. Kemudian 6 dikurang 2, itu 4. 4 dikurang 3, itu adalah 1. Karena B-nya tadi itu nilainya 4, maka kita pilih faktor dari C, itu sama dengan 12, adalah 2 dan 6 ya. Maka kita ketemu faktornya adalah, ingat tadi, bilangan yang besar kita kan faktornya dapatnya adalah 2 dan 6 ya, 2 dan 6. Salah, 2 dan 6. Maka karena B-nya tadi bernilai positif, maka 6-nya tandanya positif. Sedangkan yang 2 itu tandanya adalah negatif. Maka kita ketemu pemfaktorannya adalah X ditambah 6 dan X dikurang 2 ya, seperti itu. Itu yang harus kalian perhatikan ya. Harus kalian perhatikan. Kemudian berikutnya pemfaktoran yang bentuk yang terakhir yaitu bentuk AX kuadrat ditambah BX ditambah C, di mana A tidak sama dengan 1 dan A tidak sama dengan 0. Nah, kalau yang tadi A-nya sama dengan 1, sedangkan yang sekarang itu A-nya tidak sama dengan 1 dan tidak sama dengan 0 ya. Kemudian, pada pembahasan sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang perkalian suku 2 pada bentuk aljabar seperti berikut. 3x ditambah 2 dikali 4x ditambah 3, itu hasilnya adalah 2x kuadrat ditambah 9x ditambah 8x ditambah 6. Sama dengan 12x kuadrat ditambah 17x ditambah 6. Nah, itu hasilnya yang suku 3 itu, yang bawah itu ya, 12x kuadrat ditambah 17x ditambah 6. Perhatikan bahwa 9 ditambah 8 itu sama dengan 17 kan, yang di atas ini ya. 9 ditambah 8 itu hasilnya adalah 17 ya kan, hasilnya ada 17. Kemudian kalian perhatikan lagi, 9 dikali 8 itu hasilnya adalah sama seperti 12 dikali 6, yaitu 72 ya kan. 9 dikali 8 itu kan hasilnya 72 ya, ini 72. 12 dikali 6 itu hasilnya juga 72, sama kan hasilnya. Nah, berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa bentuk AX kuadrat ditambah BX ditambah C, di mana A tidak sama dengan 0, dan A tidak sama dengan 1, itu dapat difaktorkan dengan cara berikut. AX kuadrat ditambah BX ditambah C, itu kan diperoleh dari AX kuadrat ditambah PX ditambah QX ditambah C. Ya kan? Sama dengan, di mana P dikali Q itu sama dengan A dikali C, dan P ditambah Q hasilnya adalah B. Nah, seperti itu. Jadi ada kaitannya ya. P dikali Q itu hasilnya sama dengan A dikali C. Kemudian P ditambah Q itu hasilnya sama dengan B. Nah, ini ya B yang di ruas sebelah kiri itu. Nah, jadi harus seperti itu. Ada kaitannya dari kalian memfaktorkan tadi. Jadi bedanya bentuk yang nomor 4 tadi dengan bentuk yang nomor 5. Kalau yang nomor 4 kalian bisa langsung melihat konstantanya. Kalian lihat konstantanya, kemudian kalian lihat tanda hubungnya. Apakah positif, apakah negatif. Seperti itu ya.
Sedangkan untuk yang bentuk nomor 5 ini, kalian harus mengalihkan dulu koefisien A, ya, koefisien dari X kuadrat, dikalikan dengan konstantanya, baru kalian bisa mencari faktornya dan memperhatikan tanda-tanda hubungnya, seperti itu. Tidak seperti yang di contoh atau di bentuk yang nomor 4 tadi. Nah, itu harus kalian perhatikan ya, harus bisa membedakan. Dan contohnya di sini, faktorkanlah bentuk aljabar 3x kuadrat ditambah 14x ditambah 15. Nah, sayang, langkah-langkah pemfaktorannya di mana C-nya adalah positif, yaitu positif 15 ya. Jabarkan terlebih dahulu A dikali C menjadi perkalian faktor-faktornya. Jadi kita cari tuh A dikali C. Di sini kita tentukan A, B, C-nya itu adalah A-nya 3, B-nya 14, dan C-nya 15. Di sini kita mengabaikan terlebih dahulu tanda hubungnya ya. Kita abaikan tanda hubungnya dulu. Tapi tetap kita perhatikan yang pertama adalah tanda hubung di bagian C-nya. Kalau positif berarti kita mencari jumlahnya. Kalau negatif berarti kita nyari selisihnya ya. Seperti itu. Kemudian A dikali C. A dikali C 3 dikali 15 itu hasilnya adalah 45. Maka kita cari faktor dari 45. Nah, yang kita cari faktor dari 45, bukan faktor dari 15. Itu yang harus kalian hati-hati mengerjakannya. Itu jika bentuknya A tidak sama dengan 1 dan A tidak sama dengan 0. Maka kita peroleh faktor dari 45 yaitu 1 dan 45, 3 dan 15, dan 5 dan 9. Ya, 5 dan 9. Kemudian jumlahnya yang pertama 46, kemudian ada 18, dan terakhir adalah 14. Nah, di sini sudah mulai ketahuan yang akan kita gunakan adalah 5 dan 9. Kenapa 5 dan 9? Karena jika dijumlahkan hasilnya adalah B, yaitu 14. Nah, itu ya. Dua bilangan yang hasil kalinya 45 dan jumlahnya 14 adalah 5 dan 9. Sehingga faktor dari 3x kuadrat ditambah 14x ditambah 15 itu adalah, nah itu saya jabarkan. Nah, jadi mengerjakan bentuk nomor 5 ini kita harus menggunakan penjabaran ya. Kita harus menggunakan penjabaran. Kalau kalian bisa langsung seperti bentuk nomor 4 boleh, tidak ada masalah ya, seperti itu. Tapi kalau kalian merasa masih bingung, kalian bisa menggunakan cara penjabaran seperti berikut. 3x kuadrat ditambah 5x ditambah 9x itu ditambah 15. Ya, kita jabarkan, yang kita pecah dulu adalah suku keduanya, yaitu 14x. Kemudian kita kelompokkan suku pertama, suku kedua, kemudian suku ketiga dengan suku keempat. Sehingga diperoleh 3x kuadrat ditambah 5x ditambah 9x ditambah 15. Dan kita faktorkan dengan sifat distributif, sehingga diperoleh x dikali 3x ditambah 5 ditambah 3 dikali 3x ditambah 5. Nah, jadi yang di dalam kurung ini harus sama. Kalau tidak sama, berarti pemfaktoran kalian keliru, ya, seperti itu. Kalau tidak sama, berarti pemfaktoran kalian keliru. Kemudian kita kelompokkan yang di luar kurung dengan yang di luar kurung, yang di dalam kita tulis satu kali, ya, sehingga kita peroleh hasil pemfaktorannya adalah x ditambah 3, 3x ditambah 5, ya, seperti itu. Nah, itu ya, untuk yang contoh 9. Oke, ini adalah soal terakhir, jadi soalnya semua ada 4 ya. Semua soal ada 4, nomor 1 sampai nomor 4. Jangan sampai ada yang terlewat mengerjakan tugasnya ya. Oke, sekian untuk materi pada pagi hari ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Jika video ini bermanfaat, silakan di-share agar lebih banyak teman-teman kalian yang bisa mempelajari materi ini. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.